teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu kepada kami semua pada sepanjang malam kemarin, sehingga kami boleh ada pada hari ini. Itu semua karena berkat karunia-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, Engkau bantu tolong untuk persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan dan menghayati renungan firman Tuhan pada hari ini dengan baik ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh dalam hati rohani kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah People Change dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Kita akan baca dan highlight di ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-17. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Nah, kalian pernah dengar nggak lagu rohani yang ini? Demikianlah sebuah lirik lagu sekolah minggu yang sempat viral di sosial media beberapa tahun yang lalu. Lagu tersebut diriak begitu banyak orang dan mendapatkan berbagai komentar dan juga reaksi. Sebagian orang ada yang menanggapinya dengan positif, sebagian lagi ada yang menanggapinya dengan biasa aja, dan sebagian lagi ada yang menanggapinya dengan cukup serius. Namun, sebenarnya hal yang terpenting itu bukanlah komentar dari para pendengar lagu Tuhan Yesus tidak berubah, melainkan pesan yang terkandung di dalam lagu tersebut. Mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan adalah Alfa dan Omega, ialah awal dan akhir. Awal waktu dan akhir adalah sebuah perjalanan yang panjang dan sebuah garis waktu yang tidak dapat diukur oleh manusia. Tuhan yang hadir di sepanjang garis waktu tersebut adalah Allah yang tidak pernah berubah. Sejak awal, Allah adalah kasih, dan di akhir waktu pun ia juga tetap adalah kasih. Jadi nggak berubah gitu ya selama-lamanya. Tapi berbanding terbalik dengan manusia, di sisi lain manusia itu adalah ciptaan yang cepat sekali berubah. Alkitab mencatat Yudas adalah salah satu ke-12 murid Tuhan yang berubah. Semula ia adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan, tapi ia berakhir menjadi seseorang yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada para prajurit. Nah, perubahan Yudas itu terjadi karena beberapa alasan, dan salah satunya karena ia tidak bisa menahan dirinya sendiri dan jatuh ke dalam godaan. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau Alkitab itu penuh dengan kisah perubahan dan juga pertobatan. Sebagian berubah dan jatuh ke dalam dosa, tapi sebagian lagi mereka mau bertobat dan bangkit dari kubangan dosa. Tentu kita tidak ingin dong menjadi seperti mereka yang jatuh. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjadi bagian dari mereka yang bangkit. Nah, perubahan dalam diri manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap hari kita pasti akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang dapat membawa kita itu semakin dekat ataukah semakin jauh dari Tuhan. Nah, dalam hal ini penting bagi kita untuk dapat memiliki hati yang selalu waspada dan bersandar kepada Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam perubahan yang negatif. Nah, dari kisah Yudas Iskariot tadi teman-teman, itu menjadi peringatan buat kita semua bagaimana ia memulai pelayanannya sebagai seorang murid yang berjalan bersama Tuhan Yesus, menyaksikan mujizatnya, bahkan mendapatkan pengajaran langsung dari Tuhan. Namun, karena ketamakan dan keinginannya yang tidak dikendalikan, ia menyerahkan Tuhan kepada musuh-musuhnya. Namun, nggak cuma yang negatif aja, ada perubahan yang membawa kita kepada hal yang positif. Contohnya adalah Rasul Paulus. Semula ia dikenal dengan Saulus, yaitu seorang penganiaya jemaat. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di jalan menuju Damsyik, ia berubah total dan menjadi salah satu rasul terbesar yang menyebarkan Injil ke berbagai bangsa. Perubahan yang dialaminya itu bukan sekedar perubahan sikap aja, tapi juga perubahan hati dan tujuan hidupnya. Nah, pasti kita di sini semua punya kemungkinan untuk berubah, baik ke arah yang lebih positif atau sebaliknya. Kuncinya adalah apakah kita bersedia membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita atau tidak. Filipi 1 ayat 16, mari kita baca, berkata,
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Tuhan selalu ingin membawa kita kepada pertumbuhan rohani dan kedewasaan iman. Tetapi kita harus merespon dengan hati yang terbuka dan siap untuk dibentuk. Ya kalau enggak, ya gimana kita mau dibentuk sama Tuhan? Nah, jadi teman-teman, oleh karena itu mari kita belajar dari kisah para rasul dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Kalau kita sedang dalam perubahan yang mana membuat kita itu rasanya jauh gitu sama Tuhan, marilah kita bertobat dan kembali kepadanya. Sebaliknya, kalau kita sedang dalam proses dalam proses pertumbuhan rohani, tetaplah kita setia dan biarkan Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, dari renungan pada hari ini kami belajar Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, baik dari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan setia, yang selalu menepati janji dan tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan, kami juga berdoa untuk aktivitas pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami dan menyertai kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.